Ini podcastnya dari HNTI ya? Iya. Ini kita undang Bang Arya nih, salah satu RT Gen Z yang lagi populer. Apa yang mau lu tanya nih Bang Reyes nih? Gua penasaran nih sebelumnya nih Bang. Lu pas pertama kali jadi RT ini di umur berapa sih Bang? Gue waktu pertama kali jadi RT itu di umur 19 tahun. 19 tahun. Dan gue jadi ketua RT itu setelah gue menjadi mahasiswa teknik industri. Jadi gue memang jadi ketua RT ini pengen lebih banyak pengalaman di luar lah. Karena kan gue juga kan nggak bergabung nih di HMTI, cuma hanya sekedar bantu-bantu doang. Nah gue pengen lah punya pengalaman di sebuah organisasi, makanya gue memilih menjadi ketua RT gitu. Pada saat lu dilantik jadi ketua RT, sebenarnya ada tantangan lebih nggak sih kayak dari warga-warga tuh? Apalagi kan lu kan RT Gen Z nih ya kan, anak muda. Dari yang orang tua kayak gitu, pasti kan nilai lu kan ada sebelah mata kan. Lu cara nanggapinnya gimana sih Bang? Cara nanggapin gue sebenarnya sih gue kan orangnya simple ya. Gue tuh nggak mau dengerin omongan-omongan netizen yang mengjudge gue. Karena mereka aja belum tahu kinerja gue gimana dia mau ngejudge gue ya kan. Makanya cara gue untuk membantah omongan-omongan itu ya gue maju. Gue buktiin kalau gue bisa menjabat sebagai ketua RT gitu. Lawan lah ya. Lawan. Dan pada saat itu gue kan bisa membuktikan gue bisa. Ini ngomongnya gue lu nggak apa-apa nih? Ya nggak apa-apa lah Bang, enjoy aja kita deh. Ya pokoknya gue membuktikan lah dengan kinerja gue, seperti gue lakukan pembangunan. Dan bagusnya Gen Z itu dia memanfaatkan media sosial. Jadi waktu itu kenapa bisa melonjak banget ya, kenapa bisa viral itu. Dan alhamdulillah sudah terlaksana itu kan gue karena keviralan, karena gue bisa memanfaatkan sosial media. Itu bagusnya Gen Z daripada yang senior. Kalau senior kan mungkin kudet nih sama informasi sama teknologi. Pasti kan mungkin kegiatan-kegiatan seperti itu dia nggak publikasi. Jadi mungkin masyarakat di luar sana nggak ada yang tahu dan juga tidak ada yang mendukung gitu. Nah dengan adanya gua sosial media, gua kan bisa memanfaatkan itu. Karena sekarang tuh zamannya no viral no justice. Bener gak? Benar. Jadi apapun harus diviralin dulu baru mereka peduli gitu. Iya benar. Nah jadi gue memanfaatkan media ini agar mereka tahu kinerja gue dan ikut mau membantu. Dan alhamdulillah kemarin pengecoran itu dibantu sama Pak Wapres. Oh iya. Dan alhamdulillah di sana pengecoran sudah selesai terlaksana. Nah, kan itu kan hal pertama yang lu lakuin kan pengecoran jalan ya. Kenapa nih lu kepikiran tuh buat ngecor jalan di kampung, di tempat di wilayah gua? Iya. Kenapa waktu itu gua tergerak? Karena kan memang itu program gua dari awal. Karena kan gua tuh emang melakukan program itu, menjalankan program itu karena sesuai permasalahan di sana. Seperti pembangunan jalan, karena di jalan sana tuh masih pada rusak. Terus kita bagikan paket sembako setiap bulan. Karena memang di sana tuh ekonominya mohon maaf agak kurang. Jadi itu sebentuk kepedulian kita lah terhadap lingkungan kita gitu. Terus yang ketiga, bantuan sosial buat orang-orang yang sakit. Terus juga kalau ada yang berduka seperti meninggal, itu kita bantuin. Mulai dari kain kafannya kita mandiin sampai sudah terkubur lah, itu semua kita RT yang handle. Dan juga memperketat keamanan karena kan wilayah kita juga rawan terhadap kecolongan nih. Dan kemarin itu per 2 bulan itu sudah ada 3 kasus kemalingan di wilayah gua. Makanya waktu itu gua tergerak lah untuk memasakkan CCTV lebih gitu. Ya sebelumnya kan udah ada 14 CCTV. Nah gua tambahin lagi 10 CCTV, jadi ada 24 titik CCTV di wilayah gua. Dan itu ya alhamdulillah sedikit meminimalisir lah. Dan masyarakat juga harus dikasih tahu nih bahwa CCTV juga nggak sepenuhnya bisa meredakan kemalingan ini. Karena kan CCTV nggak bisa mentungin maling, nggak bisa ngejar maling. Kita juga harus wanti-wanti. Kita juga harus waspada juga gitu. Dan seperti kunci ganda, terus juga motor ditaruh tempat yang gampang terpantau gitu. Itu sih. Nah, ada sedikit pertanyaan juga nih.
Dari semua program yang dijalankan nih oleh Bang Arya, itu dananya dapat dari mana sih Bang? Dananya kita izin kepo nih. Jujur izin. Iya. Jujur izin. Dananya itu waktu pertama kali gue pengecoran ya. Iya. Jadi itu memang tergeraklah hati gue sebagai pengurus RT. Biaya operasional gue itu pengen gue alihkan lah ke pengecoran per 3 bulan. Iya. Dan per 3 bulan itu gue rencana pengecorannya itu sepanjang 25 meter kali 3, lebarnya 3, panjangnya 25. Tapi ketika waktu itu masyarakat juga resah dengan jalan yang seperti itu, akhirnya dipercepatlah dengan mereka swadaya masyarakat. Jadi sehingga terlaksanalah pertama kali pengecoran itu sepanjang 75 meter kali 3 meter dan ketebalan itu 10 cm. Itu berlangsung berapa hari itu kalau Itu berlangsungnya selama kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu kelar. Dan alhamdulillahnya setelah itu viral. Dan viral itu juga gue nggak prediksi gitu. Nah itu yang videoin siapa tuh? Sebenarnya yang videoin teman-teman gue. Karena itu emang perintah gue ya. Karena gue tuh memang mendokumentasikan itu untuk di grup RW gitu. Dan gue memang gak pernah ada niatan buat menjadi konten kreator ataupun personal branding gue sebagai ketua RT Gen Z lah. Itu memang ketidaksengajaan gue posting video begitu dan alhamdulillahnya viral. Itu langsung melonjak ya di situ ya. Langsung melonjak dan gue juga nggak ekspektasi nih kalau viral itu sampai bisa diundang-undang. Kira sih sampai 3 orang itu? Jadi gini, kalau ketua RT kan dipilih masyarakat nih, melewati sesi pemilihan. Dan alhamdulillah waktu itu pemilihan itu gue dapat suara sebanyak 126 suara. Dan calon lainnya hanya 18 suara. Dan itu notabene-nya lumayan jauh ya perbandingannya, mungkin hampir 90%. Dan waktu itu calon lainnya juga bisa dibilang sesepuh gitu. Tapi dari situ bisa membuktikan bahwa masyarakat sekarang ini lebih percayalah terhadap yang muda gitu. Dan gue juga sangat terima kasih ya karena anak-anak muda ini belum tentu punya kesempatan seperti gue gitu. Belum punya keberanian ya. Belum punya keberanian dan mungkin anak-anak muda ini bisa jadi belum didorong sama orang-orang tua di sana gitu. Dan gue sangat terima kasih lah untuk kepada warga gue. Kenapa gue bisa memilih sekretaris dan bendahara ini kan mereka gue yang milih nih. Dan gue memang pengennya itu anak-anak muda lah sekarang yang bergerak gitu karena kan sekarang ini Indonesia Emas 2045 gitu. Dan itu dilaksanakan bukan di 20 tahun yang akan datang, tapi dimulai dari sekarang. Hal-hal kecil kita peduli terhadap masyarakat, lingkungan kita, yaitulah dimulai dari sekarang gitu. Makanya gue pengen memilih mereka untuk membantu gue sih di lingkungan RT itu. Gitu. Kira-kira nih pas lu menjabat jadi ketua RT sekarang nih, ada nggak sih hambatan-hambatan yang menghalangi lu dah? Hambatan yang menghalangi gue? Setelah ini apa sebelum menjadi ketua RT nih? Sebelum dan setelah nih. Hambatannya? Mungkin banyak lah ya. Hambatannya tentu banyak ya. Cuma hambatan itu menurut gue karena kekurangan pengetahuan gue saat berorganisasi, seperti kayak mengurusin warga ataupun gimana caranya kita bermasyarakat itu sih. Tapi seiringnya berjalan waktu gue menjadi ketua RT, alhamdulillah gue sedikit mengerti nih menyelesaikan masalah-masalah seperti ya banyak lah masalah-masalah di RT itu semua RT yang nyelesain sekarang. Jadi kalau dibilang tuh RT tuh sekarang udah menjadi pahlawan di lingkungannya. Ya nggak? Jadi semua itu apa-apa dilaporin gitu, seperti masalah rumah tangga. Terus juga yang terbaru-baru nih masalah pacaran, jelek-jelekin sama pacaran itu. Tetap RT ada tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya di situ. Itu hambatannya. Dan gimana cara gue menyelesaikannya ya gue mengalir aja sih dengan sepengetahuan gue yang gue bisa. Ya gue selesaikan itu dengan baik gitu. Ataupun jika gue nggak bisa nih ya, gue belum punya pengetahuan seperti ngurusin rumah tangga, itu kan gue belum tahu ilmunya kan, karena gue juga kan masih anak-anak muda, belum berumah tangga gitu. Ya gue melibatkan sesepuh-sesepuh di sana ataupun tokoh agama di sana gitu.
Nah, kan dari viralnya lu nih, lu kan diundang-undang nih ya kan ke podcast terkenal lah, ya kan, diundang ke acara TV ya kan. Acara TV. Nah, ada nggak sih dari berbagai pihak kayak nawarin lu buat masuk ke partai politik apa gimana gitu? Ya. Jadi lu gak nyambung juga sebenarnya ya, maksudnya dari acara-acara TV ke partai politik. Iya, coba kan pasti banyak nih ya kan ajakan-ajakan nih. Yang pejabat-pejabat mengenal gua lah ya istilahnya. Iya. Ya sebenarnya kalau dibilang mengajak sih pasti banyak ya kan. Tapi ya karena itu sih mereka juga mungkin apa ya namanya ya, ingin mengajak juga yang muda-muda ini untuk bergabung ke partai politik. Karena gue lihat ini sangat jarang sekali anak-anak muda itu buat gabung ke partai gitu. Iya, padahal menurut gue kalau misalnya anak-anak muda ini punya tujuan yang bagus, itu bisa merubah persepsi masyarakat ataupun merubah keadaan partai politik yang sekarang ini gitu. Itu. Jadi ya gue dengan adanya ajakan-ajakan segitu ya gue terima sih, tapi ya gue belum tahu nih partai mana yang akan gue pilih gitu. Tapi yang pasti gue pengen anak-anak muda ini terjun juga ke partai politik gitu. Bergerak lah ya. Bergerak. Dan contohnya seperti di Thailand. Di Thailand itu anak-anak muda itu udah mulai terjun ke politik loh. Sampai-sampai ada partai politik, partai anak muda ya, yang di DPR itu paling banyak menggunakan kursinya sampai 116 kursi kalau nggak salah. Banyak juga ya. Ya itu banyak banget gitu. Dan ya kita sebagai anak muda ya kita harus terjun juga, jangan sampai kita hanya sebagai penonton saja gitu. Kita harus menjadi penggerak. Ini lu sebenarnya masih aktif gak sih untuk kuliah nih? Apa sedang menjalani kuliah nih? Nah itu lu kuliah juga di mana nih? Gue penasaran nih. Ya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta dong. Di UMJ ya? Di UMJ. Ya gua ya seperti lu lihat sendiri, gue masih masuk ke kelas, masih sering ngeliat gue lah masuk kuliah lah. Ya gue juga nggak pengen menelantarkan pendidikan gue gitu, jangan sampai gue sebagai ketua RT ini menelantarkan pendidikan gue, karena pesan dari orang tua gue juga bahwa pendidikan itu nomor 1. Kalau misalnya jadi RT lu menghambat pendidikan lu, mendingan lu nggak usah jadi RT, lu kuliah aja yang benar gitu, karena kan kuliah juga kan pakai biaya. Masa gue menyia-nyiakan itu gitu. Tapi lu selama jadi ketua RT ini mengganggu gak sih di kuliah lu ini? Enggak ya? Enggak mengganggu sama sekali ya. Justru gue lebih tenang sih berkegiatan seperti ini gitu. Karena gue juga kan orangnya nggak bisa diem nih. Gue tuh nggak bisa diem lah. Gue tuh kuliah juga, usaha juga, terus juga RT juga. Jadi memang gue tuh orangnya nggak mau diem dan gampang bosenan. Jadi gue lebih milih lah kayak menambah-nambah kegiatan gue gitu. Dan sama sekali masih bisa handle ya, karena RT itu juga kan nggak terlalu sibuk gitu. Kalau RT kan nggak kayak presiden. Kalau presiden kan kesana sini. Kalau RT kan paling hanya di lingkungannya. Kalau ada yang ngurus administrasi kita layanin. Terus kalau misalnya ada laporan apapun, tapi kan itu nggak setiap hari ada laporan gitu. Jadi gue bisa menghandle itu. Teman-teman lu nih, kayak teman-teman kuliah lu ini, ada nggak sih kayak langsung beda sama lu, atau lu kan juga pasti banyak fans nih kayak kemarin? Enggak. Mungkin dulu jadi panutan kali ya, panutan anak muda. Nah pasti kan kemana-mana tuh lu selalu diajak foto tuh, termasuk gua kan. Terus seneng dong ya kan? Iya. Nah ada juga nih pertanyaan nih, kan tadi sih udah dijelasin ya kenapa bisa mencalonkan sebagai ketua RT ya kan. Nah gimana sih caranya untuk membangun kepercayaan warga, sedangkan sebagian warga mungkin mengira kalau Anda sendiri terlalu muda untuk menjadi pemimpin daerah? Gimana tuh? Iya, ya sebenarnya persepsi itu sih yang harus kita ubah di kalangan baby boomers ini ya. Karena kalau misalnya mereka meragukan anak-anak muda, ya mau sampai kapan gitu mereka belajar? Ya justru mereka pada saat muda inilah dikasih pembelajaran ataupun dikasih mereka kesempatan untuk mencoba gitu. Karena ya pengalaman itu didapatkan ketika dia sudah menjabat gitu, bukan dari sebelum menjabat. Karena itu juga suatu ketakutan saya juga ya, saya takut nggak bisa apa-apa. Tapi saya berpikir kalau kita nggak berani mencoba, ya mau sampai kapan beraninya gitu. Dan
itulah yang harus dirubah persepsinya di kalangan-kalangan baby boomers ini gitu. Dan ya saya juga banyak omongan-omongan anak-anak muda nggak bisa memimpin lah, tapi ya seperti saya bilang tadi, anak-anak muda harus membuktikan kalau udah saatnya mereka untuk memimpin, bergerak gitu ya. Mungkin ada sampainya sih buat anak-anak muda di sana kayak yang mau jadi ketua RT atau jadi pemimpin nantinya di tahun yang akan datang, ada pesan-pesan nggak sih Bang? Pesan-pesannya untuk anak muda ya anak muda jangan hanya sekedar menjadi penonton, tapi kita harus menjadi penggerak. Dan ya kita mulai saat ini kita harus berani mencoba, karena kita tanpa keberanian kita tidak bisa menjadi apa-apa. Contohnya saya juga awalnya nggak bisa berbicara di depan gitu. Saya kalau bicara di depan nih, saya menggunakan handphone, tapi saya berpikir kalau saya nggak berani mencoba, nggak bawa handphone, bersesuaikan otak saya aja dan nggak pernah belajar, ya saya tidak akan menjadi apa-apa gitu. Jadi saya berani mencoba untuk udah di depan modal berani aja dengan otak aja gitu, nggak bisa menggunakan handphone, pede aja. Dan alhamdulillah sampai hingga saat ini saya masih bisa lah dan terus belajar gitu. Jadi intinya anak muda harus berani ambil sikap, harus berani berorganisasi, beranilah apapun gitu. Cobain semua yang bener-bener aja. Berani mencoba. Yang mau usaha, cobalah usaha pertama kalian. Yang mau jadi konten kreator, cobalah konten pertama kalian, itu sih. Nah kalau gue tanya lu, boleh gak nih Bang Reyes nih? Apa nih? Lu kan ada tingkat gue nih ya. Nah kenapa sih lu bisa bergabung HMTI gitu? Lu melihat sosok positif apa nih di organisasi kampus ini? Nah balik lagi kayak tadi lu bilang nih, jadi anak muda tuh kita harus cobain semuanya kan, karena bakal berguna juga di masa yang akan datang. Nah kenapa lu tadi nanya kenapa masuk HMTI kan? Kenapa mau ngambil prodi teknik industri? Nah menurut gua teknik industri itu mencakup semuanya gitu loh Bang. Kalau misalnya prodi ini cuma mencakup satu lah, teknik industri kan mencakup semua, kenapa nggak ambil ini aja? Jadi gitu. Jadi lu merasa kalau HMTI ini mencakup banyak ilmu lah ya, makanya akhirnya lu pengen masuk teknik industri. Nah kalau sisi organisasinya nih, kenapa lu pengen masuk organisasi? Ya karena gue ingin mengupgrade diri gue aja. Kayak sebelumnya juga gue kayak nggak sepede inilah. Gue jadi bergerak buat berubah, kayak wah gue harus ini nih, kayak harus coba. Dan akhirnya gue sampai di titik ini, walaupun belum sepenuhnya lah gitu. Jadi organisasi itu bisa memberikan banyak pelajaran ya, seperti kayak gini. Mungkin kalau lu nggak gabung organisasi, lu mungkin nggak bisa kan nanya-nanya ke gua belajar podcast begini kan, ataupun ya belajar organisasi seperti kepemimpinan kan mungkin lu nggak tahu kan. Jadi lu dengan ikut organisasi ini lu lebih paham lah ya terkait caranya bergaul seperti apa, caranya menjalankan program seperti apa gitu ya mungkin ya. Keren, berarti mungkin lu bisa menyampaikan nanti untuk kedepannya adik-adik kelas lu nih, apa yang mau lu sampaikan terhadap adik-adik kelas lu agar mereka tuh ingin ikut organisasi HMTI ini. Nah, karena kan bentar lagi kan LDKM kan? Jadi lu siapa tahu dengan lu berbicara di sini bisa melahirkan banyak anak-anak ini yang ingin ikut organisasi gitu. Ya mungkin gue pesan-pesannya kayak buat adik-adik gue lebih dicobalah buat belajar masuk organisasi ya kan. Kayak banyak nih omongan-omongan katanya kalau organisasi itu capek lah, apalah ya kan. Ya kalian belum masuk gitu loh, coba kalian masuk dulu, kalian rasain dan kalian bisa nyimpulin tuh sebelum masuk sama setelah masuk perubahan apa yang kalian dapat gitu loh. Gitu aja sih. Gitu. Jadi jangan asal menilai ya kalau organisasi itu tidak ada gunanya, tapi nilailah ketika kalian sudah ada di dalam ya, baru kalian bisa menilai gitu. Gimana kalian bisa menilai, benar-benar menilai ya dengan secara detail kalau kalian belum bisa merasakan gitu. Jadi intinya masuk aja dulu gitu, keluarnya mah nanti aja. Kalau udah gak nyaman baru keluar ya. Jadi apalagi nih yang mau ditanyain Mas Rey nih terkait RT Gen Z nih? Mungkin segitu aja Pak RT ya? Mungkin segitu aja. Mungkin Mas Rey juga kedepannya mau jadi ketua RT juga? Ya mungkin. Mungkin. Ya kalau ada kesempatan ya bisa lah. Bisa ya? Oke. Ya
mungkin segitu aja Pak RT. Makasih udah luangin waktunya nih. Siap di acara podcast sama-sama.